Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nurul Izzah dengan NIM 21080560097. Di sini saya akan membahas persoalan matematika dengan membuat program menggunakan aplikasi MATLAB. Langsung saja yang soal pertama, buatlah grafik fungsi ini dalam satu frame dengan domain X kurang dari sama dengan 10 dan X lebih dari sama dengan min 10 untuk fungsi Y1 sama dengan X kuadrat min 1, Y2 sama dengan min X kuadrat min 25, dan Y3 sama dengan X kuadrat min 64. Langsung kita buka MATLAB. Nah, yang pertama, baris pertama, X sama dengan kurung siku min 10 bagi 10 tutup kurung titik koma. Yang baris kedua, kita masukkan fungsinya. Yang pertama kan ada Y1 sama dengan X titik pangkat 2 min 1 titik koma. Terus yang ketiga, fungsi yang Y2 sama dengan min X titik pangkat 2 min 25 titik koma. Terus yang keempat, Y3 sama dengan X, ini tanda titik, pangkat 2 min 64 lalu titik koma. Terus yang kelima ini kita masukkan plot. Plot itu untuk membuat grafiknya. Ada X, Y1, X, Y2 dan X, Y3. Ini dalam kurung ya. Terus yang keenam, kita tambahkan judul. Nah, judul ini dengan menggunakan title. Title dalam kurung kita kasih judulnya. Karena ini grafik fungsi, nah, yang fungsinya ini kita masukkan Y1 sama dengan X pangkat 2 min 1, Y2 sama dengan min X pangkat 2 min 25, dan Y3 sama dengan X pangkat 2 min 64. Lalu kita yang ketujuh ada X label untuk menamai domain X-nya. Terus yang kedelapan ada Y label menamai range Y-nya. Yang kesembilan ini, untuk menamai grafik nanti di fungsinya tadi. Teks yang ke-9 kan ada teks min 6,50 itu pada fungsi Y1 sama dengan X pangkat 2 min 1 dan seterusnya ya. Yang ini yang ke-10 ini ada teks sama seperti yang ke-9, membuat tulisan pada grafiknya min 8, min 100 pada fungsi Y2, dan yang ke-11 teks min 8,0 pada fungsi Y3. Lalu grid on. Grid on itu untuk membuat garis-garis kayak gini. Nanti ya kita run hasilnya, kita run. Nah, ini ada title-nya kan, title-nya grafik fungsi. Terus ada ini fungsi Y1, fungsi Y3, fungsi Y2. Nah, yang min 6,50 ini misal yang fungsi Y1. Y1 kan min 6 sama dengan 50 karena kita nanti mau menamai yang ini, yang biru ini kan Y1. Kita namai min 6 sama 50. Nanti dinamainya di sini. Y1 sama dengan X kuadrat min 1 dan seterusnya. Seperti yang grafik yang merah ini kan Y3, kita namai min 8 sama min 100. Domainnya kan 8, ini 8 sama 100 ini. Salah. Yang Y2. Yang keduanya ada min 8 sama 0. Yang merah ternyata Y3. Lanjut yang nomor 2,
Buatlah program untuk menentukan suku ke N dan jumlah suku dari deret aritmatika dan geometri. Ke MATLAB-nya. Ini yang pertama kan ada, kita buat deret aritmatika terlebih dahulu. Nah, pada baris 1 ada tanda baca persen ya, persen judul program. Lalu kedua ada tips. Tips itu untuk menampilkan string dan output. Nah, dalam format tips ini kan dalam kurung, tanda petik, program menentukan suku ke N dan jumlah suku dari deret aritmatika. Petik lagi, terus baru tutup kurung. Lalu yang ketiga ada persen, lalu input. Yang keempat, itu input itu untuk masukkan. Yang keempat ada A sama dengan input dengan keterangannya dalam kurung tanda petik masukkan suku pertama. Ya. Terus yang kelima ada N sama dengan input dengan keterangan masukkan banyaknya suku. Yang ke B ada yang keenam ada B sama dengan input dengan format masukkan beda dari suku pertama dan suku kedua. Lalu yang ketujuh ini ada persen lalu proses. Ya, terus yang ke-8 ini kita baru masukkan rumusnya. UN sama dengan A plus dalam kurung N kurangi 1 tutup kurung B. Tapi karena kali ya ditambah bintang. Jadi bintang B titik koma. Lalu yang ke-9 ada SN sama dengan 0,5 bintang tutup kurung dalam kurung 2 bintang A plus dalam kurung lagi N-1 tutup kurung bintang B tutup kurung titik koma. Lalu yang ke-10 ada persen output. Yang ke-11 fprintf. Fprintf ini sama sih untuk menampilkan output pada MATLAB. Dengan formatnya ini, suku ke N dan jumlah suku dari deret aritmatika jika suku pertama sama dengan persen D. Persen D itu untuk menampilkan angka desimal. Nah, lalu lanjut ya, banyaknya suku sama dengan persen D dan beda sama dengan persen D itu apa? N berturut-turut adalah persen D dan persen D ada A, N, B, UN, SN. Ini yang tadi ini, keterangannya tadi dimasukkan ke sini. Lalu kita run. Nah, runnya ini ya. Kelihatan kan yang di bawah ini, yang di command window. Masukkan suku, program menentukan suku ke N dan jumlah suku dari deret aritmatika. Masukkan suku pertama. Lalu masukkan banyaknya suku. Tadi 12. Itu terserah ya. Lalu masukkan bedanya 4. Lalu nah ini hasilnya suku ke N dan jumlah suku dari deret aritmatika jika suku pertama sama dengan 3, banyaknya suku sama dengan 12. Ya tadi beda sama dengan 4 berturut-turut adalah ini hasilnya 47 dan 25. Lalu yang kedua kita akan membahas deret geometri. Seperti tadi ya, ada tips, langsung tips, tutup kurung, buka kurung, petik menentukan suku ke N, deret geometri, petik tutup kurung. Yang kedua, ada persen input, masukkan tadi. Yang ketiga, N sama dengan input dengan keterangan masukkan nilai N sebagai suku yang ingin dicari. Yang A sama dengan input, masukkan nilai A sebagai suku pertama dalam deret geometri.
Yang kelima ada R sama dengan input dengan keterangan masukkan nilai R sebagai rasio. Yang keenam ini langsung rumusnya ya. Kok gini? Ada gini. UN sama dengan A bintang R titik pangkat dalam kurung N kurangi 1 tutup kurung. Baru yang terakhir nomor 7 ini F print F dalam kurung koma suku ke persen D dari deret geometri adalah persen D petik koma N ini tadi N A R U N. Taran hasilnya yang bawah ini, yang common Windows yang bawahnya ini. Masukkan nilai N sebagai suku yang ingin dicari. Yang ingin dicari berapa? 10. Lalu ada masukkan nilai A sebagai suku pertama dalam deret geometri 2. Terus masukkan nilai R sebagai rasio, hasilnya 2. Ini kekecilan ya, semoga kelihatan. Ini hasilnya. Suku ke ini UN sama dengan 1024. Suku ke 10 dari deret geometri adalah 2. Suku kedua dari deret geometri adalah 1024. Kita lanjut yang nomor 3. Buatlah program untuk membaca sebuah bilangan real, lalu menentukan nilai mutlaknya dan mencetak nilai mutlak tersebut di layar. Mutlak X sama dengan ini, min Y, X kurang dari 0, dan X lebih dari sama dengan 0. Kita buka MATLAB. Ini yang nilai mutlak ya. Udah, ini. Yang pertama, ada tips dengan keterangan menentukan nilai mutlak. Jangan lupa tandanya ini ada tutup, ada dalam kurungnya ya, sama petik. Terus yang kedua, ada X sama dengan input dengan keterangan masukkan nilai X elemen bilangan real. Lalu yang ketiga ada if. If ini untuk yang akan kalian tahu ya, yang if, else, and. Itu untuk fungsi pernyataan bersyarat. Memakai itu kalau ada kayak syarat ketentuannya. If kan jika ya. If X kurang dari 0. Lalu yang bawah yang keempat ada F print F dengan keterangan nilai mutlaknya adalah persen D itu dengan ini min X. Terus yang kelima ada else. Lalu yang keenam F print F dengan keterangan nilai mutlaknya adalah persen D, X. Yang terakhir N. Selesai, kita lebaran. Ini nilai mutlak menentukan di command Windows yang bawah. Nilai mutlak menentukan nilai mutlak. Lalu masukkan nilai X elemen bilangan real. Kita coba yang positif dulu ya, jangan yang negatif. Coba 4. Enter. Jadinya X sama dengan 4. Jadi nilai mutlaknya adalah 4. Coba kita run lagi. Kita cari yang masuk min berapa? 4. X sama dengan ini. X sama dengan min 4. Jadi nilai mutlaknya adalah 4. Oke. Lanjut yang nomor 4. Buatlah program menghitung jika diketahui upah per jamnya 2.000 per jam. Jika jumlah jam kerja lebih dari sama dengan 48 jam per minggu, maka kan sisanya lembur. Lalu upah lemburnya itu 3.500 per jam. Kita ke MATLAB. Nih, yang pertama ada tips
dengan keterangan program menentukan jumlah jam kerja dan upah seorang pekerja. Yang kedua ada T sama dengan input dengan keterangan masukkan waktu pekerja dalam seminggu. Lalu ada if tadi ya, yang pernyataan bersyaratnya ya. If T kurang dari sama dengan 48. Lalu yang keempat ada U sama dengan T kali bintang ini 2000 titik koma. Lalu yang kelima ada F dengan keterangan upah seorang pekerja selama persen D jam per minggu sebesar persen D ini tanda per N, T, U. Terus yang keenam ada else T lebih dari 48. Lalu yang ketujuh bawahnya ada U1 sama dengan T bintang dalam kurung 2000 plus 3500 tutup kurung titik koma. Yang kedelapan ada F dengan keterangan upah seorang pekerja selama persen D jam per minggu sebesar persen D per N petik T, U1 tutup kurung titik koma. Lalu yang ke-9 N. Coba kita lihat hasilnya. Ini upah kerja selama seminggu, program menentukan jumlah jam kerja dan upah seorang pekerja. Masukkan waktu bekerja dalam seminggu, misalnya berapa? 50. Enter. T sama dengan 50, jadi upah seorang pekerja selama 50 jam per minggu sebesar 275.000. Terima kasih telah menonton video ini dan mohon maaf bila ada kesalahan saya dalam menyampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.